Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan liman biyadihi zaman wal umur allati ja'ala lana al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, bersyukur pada Allah pagi hari ini kita bisa diperjumpakan kembali dalam rangka perjalanan mencari bekal, dalam rangka untuk melengkapi bekal persiapan untuk perjalanan ibadah haji bapak-bapak ibu-ibu nantinya insya Allah ya Pak Bu. Sampun siap napa dereng Bapak Ibu? Siap berangkat haji? Siap berangkat haji? Ya, alhamdulillah. Materi pagi ini zikir pagi petang. Saya yakin mungkin sebagian di antara bapak-bapak ibu-ibu sudah sangat akrab dan sudah sangat biasa. Sebagian ya, tidak tahu sebagian yang lainnya. Tapi mudah-mudahan setelah ini bukan hanya sebagian yang akrab dengan zikir pagi dan zikir petang, tapi nanti panjenengan semuanya mengakrabi zikir pagi dan zikir petang ini. Sudah dibagikan buku, sampun pikantuk sedanten Bapak Ibu. Buku sampun pikantuk. Saya tidak akan menerangkan dulu, tapi saya akan mengajak bersama-sama kita membaca zikir pagi ya Bapak Ibu. Biar terbiasa dulu yang belum biasa. Buku ini dua sampulnya. Ini yang desain saya. Jadi kalau pagi yang cerah, kalau petang yang belakang sini. Nah, nggih Pak Bu nggih. Tadi Ustaz Husnul guru saya, yo zikir pagi ning zikir petang ya dikeke sampun. Ini satu buku dua muka. Karena apa? Saya lihat buku-buku zikir pagi petang itu dijadikan satu. Pagi baca ini terus bawahnya kasih footnote. Kalau petang bacaannya ini diganti ini kan nanti membingungkan. Makanya saya bikin dua. Pagi yang cerah, petang yang agak cerah. Ini bacaannya sudah dibedakan. Terus saya minta juga layout membuat Arabnya itu besar-besar, cocok untuk lansia yang sudah plus-plus gitu. Nah, nanti biar tidak usah susah-susah. Ngerti nggih Pak Bu ya? Ya mudah-mudahan tujuan tercapai. Baik, kita baca bersama-sama. Nanti yang 10 kali kita baca 3 kali saja. Apalagi yang 100 kali kita perpendek jadi 3 kali. Buka yang zikir pagi yang cerah ini ya Pak Bu. Nah, nanti sore panjenengan di rumah buka yang belakang. Besok pagi buka yang ini, besok petang buka yang ini. Itu ya Pak Bu ya. Sampai nanti di Mekah ini di Asto. Biar panjenengan aktivitas pagi dan petang itu ada aktivitas yang bernilai ibadah. Tidak ngobrol, tidak ngantuk. Ngerti nggih Pak Bu nggih. Jadi ini diberi nama, nanti panjenengan simpan, sebelum berangkat juga dibaca terus sebagai bekal, nanti di sana juga dibaca. Ngerti nggih Pak Bu nggih. Insyaallah kalau ini dibaca cepat, saya biasanya rutin di rumah itu ya 10-15 menit gitu ya. Ini nanti juga mudah-mudahan ada waktu untuk menjelaskan. Kalau tidak ada waktu, saya sudah siapkan audio penjelasannya, nanti saya share komplit. Moga sarang-sarang kita buka, kita baca bareng-bareng mulai halaman 1. Sampun Pak Bu. Sarang-sarang mawon nggih. Monggo 1 2 3. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Balik halaman berikutnya surah Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebaliknya, sarang-sarang. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabil finnari wa 'adzabil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترب على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع العليم.
Bismillahilladzi la yadurru wa huwa samiul alim. Rabbi wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya raditu billahi rabba wa bil islami dina sallallahu alaihi wasallam nabiyya ya hayyu matika astaghfir aslih li sya'nin kullahu asifar fata'ain asbahna wa asbahal mulku lil bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma musyrikin. 10 kali aja. Subhanallahi wa bihamdihi 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 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Halaman balik. Halaman 13 ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allah 10 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.
salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillah. Gampil napa mboten Pak Bu? Ya. Kalau biasanya doa-doa itu satu doa ini langsung satu buku. Tapi tidak untuk dihafalkan, panjenengan rutinkan, nanti otomatis hafal. Ini artinya juga sudah ada, jadi panjenengan nanti setelah baca juga sesekali waktu baca artinya, baca maknanya, biar nyetrum. Karena panjenengan tahu apa yang diminta. Kalau tidak tahu yang diminta nanti kurang nyetrum. Terus kemudian ini juga riwayatnya ada di catatan kaki, tidak akan saya terangkan. Dan ini Bapak Ibu hanya salah satu contoh zikir pagi dan petang. Mungkin panjenengan punya kebiasaan atau sumber atau referensi zikir pagi petang yang lainnya tidak ada masalah. Misalnya Hasan Al-Banna, saya juga punya bukunya. Tapi ini saya pilihkan yang Dr. Said Al-Qahtani ini termasuk yang dipilihkan yang sahih-sahih. Nanti zikirnya juga tidak perlu ngelumpuk jadi satu begini, tapi panjenengan bisa baca sendiri-sendiri atau berdua suami istri, monggo itu tidak ada masalah. Mas Wahyu wonten? Mas Wahyu minta tolong ke kunci. Tidak nyampe setengah jam. Kalau baca sendiri sudah hafal itu biasanya 10 menit selesai. Kalau pelan-pelan ya 15 menit karena ini awalan ini 20 menit. Masih nyobi 20 menit. Nah, saya tidak akan ini, tapi ini penting Bapak-bapak, Ibu-ibu. Zikir pagi ini penting sekali, apalagi buat persiapan panjenengan berangkat haji. Ini saya siapkan slide-nya. Yang bikin bukan saya, yang bikin Google. Materi ini saya tadi malam jam 10 itu saya kepikiran besok slide-nya apa, saya belum nyiapkan, terus saya masukkan di laptop jadi ini. Sudah di-share Mas Wahyu di grup, tapi saya minta tolong jangan di-share keluar karena ada bacaannya yang masih salah ketikannya. Jadi nanti khawatirnya nanti viral loh ini salah ini lah kan gitu. Ini saya terangkan dulu. Nah, jadi ini apunten ini suara saya agak ini. Zikir pagi ini penting Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kenapa penting? Ada paling enggak 3 bagian dari zikir yang panjenengan baca tadi. Satu itu bagian minta perlindungan, yang kedua minta kecukupan, yang ketiga minta ketenangan. 3 ini penting apa mboten buat sanggup ke tanah suci? Penting sekali. Bahkan nanti di sana juga ini juga penting. Nah ini yang pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi dibuka dengan bacaan apa Pak Bu? Ayat kursi. Panjenengan sudah hafal ya ayat kursi ya? Ayat kursi itu adalah bentuk kita minta perlindungan kepada Allah, zat yang tidak pernah tidur, yang selalu mengurusi makhluknya, baik pagi, siang, sore, malam. Ayat kursi itu menunjukkan bahwa kita itu minta perlindungan kepada zat yang maha mengurusi makhluknya sepanjang waktu. Nah makanya ini penting sekali. Ini ibaratnya ayat kursi itu perisai, biar kita itu mendapat perlindungan, tameng dari kejahatan, dari bahaya, itu baca ayat kursi. Terus setelah ayat kursi panjenengan baca apa tadi Pak Bu? Surat 3 Qul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah ini 3 Qul. Ini saya tunjukkan salah ketiknya Pak Bu. Loh ini loh. Ini kan ayatnya belum komplit ayat kursinya. Nanti kalau panjenengan share, nanti dikira amal suhada menyesatkan, ayat kursi ini komplit. Ini belum komplit. Tapi yang di doa-doa itu komplit. Ini cuma slide-nya aja karena saya generate pakai AI, jadinya ada yang terputus. Tapi saya periksa cuma sedikit. Nanti saya terangkan yang salah. Nah, ini
Ayat kursi siapa yang membacanya ketika pagi maka ia akan dijaga oleh Allah dari gangguan jin hingga petang. Penting apa betul? Penting. Kita ini minta perlindungan. Yang ketiga, nah ini juga perisai tadi, melengkapi perisai. Al-Ikhlas ini pilar tauhid. Al-Falaq ini minta perlindungan dari gangguan luar, eksternal. Anas perlindungan dari internal. Nah ini komplit sekali loh Pak. Ini bacaan ini Masya Allah zikir pagi ini kalau saya baca saroh atau penjelasannya itu komplitnya kayak gini nih. Barang siapa membaca 3 surat tersebut di pagi dan sore hari maka cukup baginya dari segala sesuatu. Berarti ini minta dicukupkan. Panjenengan perlu dicukupkan apa betul? Kecukupan ini bapak-bapak ibu-ibu bukan hanya soal materi, bukan hanya mampu melunasi, sampun melunasi semua. Alhamdulillah sampun nggih. Apa nggih? Alhamdulillah. Tidak hanya soal kecukupan melunasi, tapi kecukupan spiritual. Panjenengan nanti di sana itu mungkin di tengah-tengah jutaan manusia itu merasa rentan, piye lah. Panjenengan dengan doa ini berarti minta dicukupkan biar kuat. Kalau di sana nanti capek sekali, apalagi di Mina sudah lempar jumroh capek, berarti ini minta kecukupan agar diberikan kesabaran. Panjenengan di sana nanti mungkin kangen dengan keluarganya di sini, kangen dengan anaknya, kangen dengan kalau berangkat sendiri mungkin kangen dengan istrinya, yang ibu berangkat sendiri mungkin kangen dengan suaminya, kangen dengan orang tuanya. Zikir ini minta dicukupkan agar kita diberikan keistiqomahan biar fokus tetap ibadah. Jadi makanya ini penting sekali Bapak-bapak Ibu. Terus kemudian di bagian selanjutnya ada namanya Sayyidul Istighfar. Ini bukan istighfar sembarangan, bahkan ini disebut rajanya istighfar, bahkan ini disebut mungkin intinya zikir pagi itu di Sayyidul Istighfar. Kenapa Sayyidul Istighfar itu kok sampai disebut rajanya, babonnya istighfar? Karena dia bukan hanya bacaan minta ampun, minta maaf sekali doang, bukan. Tapi di situ panjenengan lihat bacaannya dan artinya ada penegasan kedudukan Allah seperti apa, kedudukan kita seperti apa, terus kita minta ampun. Ya Allah, kok Sayyidul Istighfar? Coba dibaca Pak. Yang di situ sudah ada komitmen. Engkau adalah Rabbmu, aku ini hambamu ya Allah. Kula niku ming hamba, mboten saged napa-napa. Nyuwun tulung diparingi itu tadi, ya kecukupan, ya perlindungan, ya pertolongan dengan lantaran minta ampun itu tadi. Bahkan ada fadilahnya bapak-bapak ibu-ibu di dalam sebuah itu disebutkan, barang siapa mengucapkan di siang hari dengan yakin, maksudnya ya mantap, tidak minggra-mingri, maksudnya juga paham yang diucapkan apa, lalu ia meninggal hari itu, maka ia termasuk penghuni surga. Jadi Sayyidul Istighfar ini adalah jaminan masuk surga. Kalau tiap pagi kita baca ini, mudah-mudahan kalau kita meninggal di hari ini, Allah berikan surga sebagaimana yang dijaminkan melalui hadis Rasulullah. Penting apa mboten jaminan surga ini? Penting sekali. Jangan sampai kita meninggal tidak masuk surga. Salah satu caranya adalah membaca Sayyidul Istighfar ini setiap hari. Nah, ini yang Sayyidul Istighfar, cukup dibaca 1 kali. Kemudian di situ ada asbahna wa asbahal mulku lillah, terus dan seterusnya sampai akhir. Ada juga nanti Allahumma bika asbahna wa bika amsayna dan seterusnya. Ini apa ini? Deklarasi bahwa kita itu masuk waktu pagi, ini pagi ini miliknya Allah, kerajaannya Allah, hari ini itu kuasanya Allah, kita berserah diri kepada Allah. Masya Allah, zikir pagi itu deklarasi semua isinya. Deklarasi minta ampun, minta perlindungan, minta kecukupan, minta bahwa hari ini itu harinya yang menguasai Allah, maka kita minta dibimbing sama Allah. Ini faedahnya, memohon kebaikan hari ini.
Kemudian yang bacaan selanjutnya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna dan seterusnya. Ini juga meminta satu perlindungan dalam satu hari. Masuk pagi ini ya Allah, ini pagimu ya Allah, ini harimu ya Allah. Kan begitu deklarasi. Terus kemudian di situ juga ada Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Minta afiah itu apa Pak Bu? Kesehatan, keselamatan, kesempurnaan. Pada apa? Pada badan kita. Penting apa mboten ini? Penting. Karena ibadah haji itu perlu ibadah fisik. Maka kita minta Allah disehatkan badannya. Allahumma afini badani fi badani. Allahumma afini fi sam'i, pendengarannya. Kadang-kadang pendengaran itu kelihatannya sepele, tapi kalau gangguan pendengaran itu malah kayak suruh dicelok orang semahur berani sombong gitu kan, tidak omong nyambung lah ini. Makanya ini Masya Allah, pikir ini itu minta biar kita itu disehatkan badannya, wabil khusus pendengarannya, wabil khusus penglihatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ujungnya juga nanti minta perlindungan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Bagus sekali. Terus juga di apa namanya lanjutannya Allahumma afini ini kan juga ada meminta perlindungan dari depan, dari belakang, dari bawah. Ini Masya Allah sekali. Kita itu di sana kan ancamannya dari mana-mana. Kalau orang jutaan gitu tuh bisa dari belakang, dari depan, dari samping. Ya ini lebih bukan soal fisik semata, tapi banyak juga perlindungan-perlindungan yang kita perlukan dari hal-hal yang tidak kasat mata. Kemudian ada juga bacaan ini yang penting, bahkan kemarin COVID ini jadi zikir penting gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atasnya, baik dari langit maupun dari bumi. Jadi kita minta perlindungan dari sesuatu bahaya apapun, baik itu dari langit, dari bumi, itu kita minta perlindungan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Barang siapa membacanya 3 kali, maka tidak akan ada yang membahayakan dirinya. Masya Allah. Kemudian yang bagian belakang ini deklarasi keridhaan kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho, aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Kalau membaca ini, maka kaedahnya pantas mendapatkan ridho dari Allah, karena kita mengikrarkan keridhaan kita atas Allah, Islam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang terakhir ini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Rabb yang maha hidup, perbaikilah segala urusanku dan jangan serahkan kepadaku meski sekejap mata. Ini juga satu deklarasi penting Pak. Wala taqilni ila nafsi tarfatan ain. Ini Masya Allah, ya Allah, jangan engkau serahkan urusanku kepadaku meskipun sekejap mata. Jangan engkau serahkan urusanku kepadaku meskipun sekejap mata. Menunjukkan apa Bapak-bapak Ibu? Menunjukkan kita itu lemah sekali. Ngurusi awake dhewe saja, kita itu sebetulnya tidak mampu. Ada yang bilang mampu, memerintahkan jantung kita selalu berdetak. Tidak mampu. Ojo mandek, tidak bisa. Nanti wayang mandek, ya mandek. Makanya kita ngatur irama jantung aja tidak bisa. Diri kita loh. Makanya ini doanya nih Masya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfatan. Jangan serahkan urusanku ya Allah. Ya itu tadi, ngurus jantung tidak bisa, ngurus nafas tidak bisa, ngurus apa kita itu tidak bisa. Ampun diculke, itulah bahasanya gitu ya. Ampun diculke ya Allah.
Jangan serahkan urusanku ini pada diri. Karena kita nggak mampu, maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istimewa apa buatan lagi Pak Bu bacaan ini? Istimewa sekali Bapak-bapak. Terus ini juga ada bacaan yang asbahna ala fitratil Islam dan seterusnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ini mirip doa. Napa Pak Bu? Ada yang hafal ini doa apa? Doa minum air zam-zam. Saya biasanya kalau ngisi manasik itu karena saya yang ngetik jadwal, saya biasanya dulu itu milihnya ngisi yang doa minum zam-zam pendek. Karena saya yang bagian ngetik yang sekretaris. Saya milih biasanya itu, tapi ini ya wes untuk zikir pagi yang panjang. Ini makanya kadang-kadang ada doanya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an juga boleh. Thayyiban juga boleh. Kalau saya gabung biasanya zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Terus apa namanya? Thayyiban baru wa amalan mutaqabbal. Tapi kalau minum air zam-zam kan belakangnya wasifaan min kulli da'in wa saqamin. Jadi ketika panjenengan doa minum air zam-zam itu hakikatnya juga meminta hal yang bagus sekali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu diberi ilmu yang manfaat. Wa rizqan thayyiban dan rezeki yang thayyib. Thayyib itu berarti ya insyaallah halal, baik, membikin baik gitu ya. Kalau tadi wasi'an berarti yang luas. Kalau panjenengan gabung ya berarti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban berarti yang luas lagi baik. Wa amalan mutaqabbalan dan amal-amal yang engkau terima. Salatnya diterima, hajinya diterima, talbiyahnya diterima, tawafnya diterima, sa'inya diterima, tahallulnya diterima. Dibantu dengan doa-doa pagi. Lagi. Kemudian di bagian yang terakhir ini sebetulnya kita minta apa Pak tadi? Minta dicukupkan rezeki, ilmu dan sebagainya. Itu minta sesuatu hal yang ya kayak apa namanya? Hal yang kita perlukan kayak investasi gitu ya. Nah, ini terus kemudian ditutup yang terakhir ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mirip bacaan apa Pak Bu? Dalam manasik haji ini bacaan apa? Ada yang ingat? Bacaan sa'i, betul sekali. Ketika di atas bukit Sofa atau di atas bukit Marwah, maka membaca bacaan ini kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama ahzaba wahdah. Ya Pak Bu nggih. Sudah hafal? Ya, yang penting berarti harus membawa buku bacaan. Dengan membaca ini 100 kali atau 10 kali jika sibuk. Kalau di sini mungkin panjenengan sibuk, kalau di sana jangan ngaku sibuk. Di sana itu pekerjaannya suruh zikir sama doa. Jadi nanti jenengan di sana bacanya 100 kali. 100 kali ini juga bukan hanya soal jumlah, tapi ini berarti menuntut konsentrasi dan juga kesungguhan. Kan berarti harus fokus ini. Fokus, konsentrasi, kesungguhan. Makanya nanti panjenengan di sana baca 100 kali nggih Pak Bu nggih. Siap nggih 100 kali nggih. Insyaallah. Bawa apa namanya? Tasbih digital itu buat ngitung itu. Yang dipakai cincin itu nanti biar tahu 100 kali atau saya lupa nggak bawa contohnya. Kemarin haji saya bawa itu. Jadi bisa untuk ngitung. Tawaf sa'i juga bisa, ngitung zikir seperti ini juga bisa. Dan ini pahalanya, ada hadis menyebutkan ini bacaan yang ringan di lisan tapi berat di timbangan karena pahalanya besar sekali. 1, terjaga dari setan. Fadilahnya yang pertama. Yang kedua, setara membebaskan 10 budak. Ini amalannya orang kaya ini Pak. Membebaskan 10 budak itu berapa nilainya rupiah? Coba, berapa rupiah membebaskan budak itu? Ini amalannya orang kaya sekali ini.
Nah kalau kita ini nggak sekaya itu, maka baca ini 10 kali atau 100 kali, maka setara membebaskan 10 budak. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini amalnya orang kaya, lagi dermawan. Kaya dan dermawan, makanya membebaskan budak. Kaya nggak dermawan apa mau membebaskan budak? Nggak mau. Bilal bin Rabah itu budak, dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, dibayar tebusan. Abu Bakar dapat apa Pak Bu? Tidak dapat apa-apa secara materi, hilang uangnya. Makanya ini amalannya orang kaya lagi dermawan. Karena yang membebaskan budak itu kan hanya orang kaya dan dermawan. Kalau kaya nggak dermawan juga nggak mungkin membebaskan. Dan sekarang cari budak susah, maka yang mudah baca ini. Baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ini mestinya hafal. Kalau panjenengan sudah baca nanti tiap pagi sampai nanti berangkat insya Allah sudah hafal itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dicatat 100 kebaikan dan dihapus 100 kesalahan. Jadi ini amalan yang ringan di lisan, tapi insya Allah berat di timbangan. Penutupnya apa? Penutupnya pujian, dan pujiannya juga luar biasa. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Maha suci Allah. Nah ini lihat, ini perhatikan Bapak-bapak Ibu-ibu. Sebanyak bilangan makhluknya, berapa makhluknya Allah di dunia dan di langit? Kira-kira ada berapa Pak Bu? Ciptaannya Allah di langit dan di bumi itu ada berapa? 1 juta ada? 1 miliar ada? Banyak sekali, bahkan kita nggak berhitung, nggak bisa menghitung. Maka ini cara curang ini sebetulnya. Ini cara curang berzikir. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Saya berzikir ini cara pinter deh, bukan curang ya. Maksudnya kita mengucap subhanallah sebanyak ciptaanmu ya Allah di langit dan di bumi. Wah ini kan cara cerdas ini. Cara cerdas zikir itu ya kayak gini nih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi, sebanyak jumlah ciptaanmu ya Allah. Wong kita ngitung pasir di pantai aja nggak bisa, makanya banyak sekali. Waridha nafsi, dan keridhaan diri. Wa zinata arsy, seberat timbangannya. Penjaluk sak pol-pole sak katoke iki. Wa midada kalimati, sebanyak minta kalimatnya. Ini sebetulnya zikir yang kita itu minta unlimited, itulah unlimited itu. Ini zikir kok sebanyak jumlah makhlukmu, sebanyak tinta kalamu, seberat timbanganmu. Nah kan ini jaluk sak pol-pole ini jenenge jaluk sak pol-pole. Makanya ini penting. Nah, saya senang kalau misalnya ini diminta zikir pagi. Ada fadilah-fadilah zikir yang sangat penting. Terakhir astagfirullah wa atubu ilaih. Ini minta ampun, ditutup kemudian dengan sholawat yang terakhir. Selesai Pak Buku, pas jam 7. Ada pertanyaan Bapak-bapak Ibu-ibu? Yes, Ustaz. Oke, dengan mic biar teman. Alhamdulillah wa syukurillah, Matan Ustadz yang kami calon haji 26 ini diberi sangu buku tikir yang biasanya buku saku, tapi karena ini agak besar berarti saku baju komis. Tapi cukup lengkap sekali karena ada marojiknya, ada sumber rujukannya. Hanya ini tadi saya dengan Pak Widodo kok ada not 1, 2 dan terusnya 1, 2-nya di mana begitu sumbernya. Kemudian yang kedua di halaman pertama dan kedua di ayat kursi itu dimulai dengan a'udzu. Kemudian yang surat 30 itu hanya bismillah.
Ini mohon nanti penjelasan. Kemudian yang halaman 12, tadi saya juga bisik-bisik belum menemukan jawabannya. Di halaman 12 itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu. Yang pertama 10 kali, yang kedua 100 kali. Itu kami golek-golek itu perbedaannya apa kok tidak ketemu. Hanya saya pernah memperoleh zikir itu juga yang 10 kali itu ada tambahan laul mulku wa laul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sementara yang 100 tidak pakai yuhyi wa yumitu. Kemudian yang terakhir ini yang saya insya Allah saya amalkan nantinya, yang saya juga sepakat. Ketika kita buka dari kanan itu zikir petang. Saya pernah memperoleh zikir pagi dan sore. Paham kami kalau petang itu apalagi ini ada gambar bulan berarti dibaca bar maghrib. Saya pernah memperoleh itu pagi dan sore harus bar asar untuk sore bengi dan seterusnya. Itu mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Tarong. Saya jawab sependek yang saya tahu. Di buku zikir ini yang menyusun adalah ini Dr. Said bin Ali Al-Qahtani. Ini seorang ulama. Susunannya, bacaannya adalah menurut yang sudah diteliti oleh beliau. Jadi saya tidak boleh merubah urutannya, berapa kalinya, bunyinya. Dan ini zikir pagi petang yang cukup masyhur, seperti nama Ustadz Masyhur gitu ya. Masyhur itu maksudnya sangat populer sekali, terkenal, beken gitu. Jadi Ustadz Masyhur ini Ustadz yang beken. Ini salah satu buku zikir pagi petang yang sangat masyhur sekali, karangannya Syekh Al-Qahtani. Karena menurut beberapa kalangan ini cukup beliau memilihkan dengan cermat, dipilihkan yang sahih. Meskipun ora neng tuntunane apa ya ora entuk maca donga ya boleh kan. Tapi ya itu tadi Syekh Al-Qahtani milihkan yang ada riwayat-riwayatnya. Terus ada angka 1, 2 catatan kaki kecil-kecil itu kalau saya taruh di bawah nanti mengganggu konsentrasi. Iki apa tak tonton sore rasido dikir. Iki apa tak tonton rasido dikir. Makanya kita taruh bukan sebagai footnote tapi endnotes, itu di bagian belakang halaman 15. Jadi itu keterangannya nomor 1 itu riwayat mana itu ada di endnotes itu tadi, di paling belakang. Nomor 2, 3, 4 saya urutkan, terus keterangannya saya kelompok ini. Saya jadikan satu di belakang, tidak di bawahnya. Biasanya ada dua model untuk referensi ya, footnote sama endnote. Footnote itu catatan kaki ditaruh bawahnya, nanti bawahnya lagi gitu ya, langsung di halaman yang sama. Tapi karena saya berpikir biar tidak terganggu konsentrasinya, saya kumpulkan di bagian belakang. Bukan saya ya, saya cuma nyuruh aja yang layout, maksudnya saya suruh itu dibikin endnote, dibikin karena kan pimretnya saya, jadi saya yang nyuruh kan gitu kan. Ditaruh di belakang. Itu yang pertama tadi. Termasuk juga ini kok ada auzubillah, yang ini bismillah. Ya riwayatnya kayak gitu soalnya. Yang dikumpulkan menurut Syekh Qahtani. Menurut riwayat lain mungkin ada sedikit banyak perbedaan, tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Ya, yang penting dilakoni diamalke niku nggih. Nah, sing kleru niku nek ora diamalke gitu. Mung di teori gitu ya. Tapi ini yang menurut Syekh Al-Qahtani bacaannya persis seperti ini. Ta'awud ya ta'awud, bismillah ya bismillah. Yang kita susun, kita terjemah dari bacaannya Syekh Qahtani. Terus yang ketiga tadi halaman 12. Kok bacaannya yang 10 kali dengan 100 kali sama? Ya memang sama. Sama persis seperti itu. Tapi mungkin penjelasannya sudah saya sampaikan tadi. Kalau panjenengan sibuk baca 10 kali yang atas. Kalau panjenengan enggak sibuk baca yang bawah yang 100 kali gitu ya. Nah, itu nanti sama sebetulnya antara bawah dan atas. Kalau mau dibedakan seperti Pak Muhtaro tadi juga ada masalah, ditambah
yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir juga sama. Karena di riwayat yang lainnya bacaan la ilaha illallah ini juga ada yang ditambah yuhyi wa yumit, ada yang tidak pakai. Termasuk bacaan di atas bukit Sofa dan Marwah. Panjenengan pakai yuhyi wa yumit boleh, ndak pakai juga ndak apa-apa. Sing ndak boleh itu kalau nggak baca apa-apa. Sing kebangetan deh. Ya sah tetap sah lah. Hajinya sah, ndak baca apa-apa sah, tapi kebangetan. Nanti jadi kaji meneng. Karena meneng wae. Nah, jadi kalau sibuk seperti sekarang ini waktunya terbatas ya baca 10 kali jangan 100 kali, nanti Ustaz Danang nggak jadi menyampaikan masuk materi yang kedua. Kalau di sana nanti insya Allah profesi utamanya panjenengan, pekerjaannya utama panjenengan itu suruh zikir sama doa. Jadi profesi utamanya baca zikir sama baca doa. Mestinya tidak sibuk, kesibukannya yaitu nanti gitu. Makatan Pak Muhtaram ya, Allah alam bisawab. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu. Saya juga sudah punya audio menjelaskan ini. Nanti saya share ke panjenengan. Podcast, jadi dialog. Wah ini pentingnya apa nih di dialog kan. Nanti panjenengan mirengke sore-sore gitulah. Biar tidak mengganggu, nanti saya share agak sore-sore. Saya generate juga pakai LM. Kata bapak-bapak, ibu-ibu. Oh waktu-waktu, oh ya. Waktunya. Kalau yang saya baca riwayatnya itu memang dari ba'da asar sampai maghrib. Dari ba'da asar sampai maghrib yang petang. Kalau sudah maghrib itu sudah masuk malam, bukan lagi petang. Wah tapi aku wis kulino, Ustaz. Iki mau ketinggalan bar maghrib atau ya enggak apa-apa juga sebetulnya. Tapi saya baca penjelasannya kalau pagi itu dari ba'da subuh sampai dengan suruh. Jadi panjenengan besok di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ba'da sholat subuh jangan langsung kondur, baca zikir pagi dulu sampai nanti suruh. Suruh seperti ini nanti baru sholat suruh dan sholat duha. Itu yang pagi. Kalau yang petang ba'da asar sampai maghrib. Alah dini ketinggalan kelewat ya sudah mau dibaca ba'da maghrib. Nggih monggo, karena memang sudah mendawamkan saya itu harus baca zikir pagi petang siap hari. Tadi kelewat terus saya baca nggih monggo. Tapi kalau ditanya soal waktunya itu tadi pagi itu ba'da subuh sampai dengan suruh. Nanti yang asar yang petang itu ba'da asar sampai maghrib. Makatan ya Bapak Ibu ya, cukup ya, jangan ada pertanyaan lagi. Ya. Berarti sibuk tenan nih Bu. Misalnya sibuk apa? Misalnya pengen teng WC. Lah, itu ya monggo. Timbangannya orang mau coblas tapi ini afdoliyatnya seperti tadi, yang ini 3 kali, yang ini 10 kali, yang ini 1 kali, ada yang 4 kali, ada yang 7 kali, hasbi Allah dan sebagainya, itu kan 7 kali. Nah kalau kita memang pengen plek ketiplek niru Nabi, sesuaikan dengan arahannya Syekh Qahtani ini tadi. Kalau pengen plek ketiplek, wah aku pengen sunah tenan ya itu. Oh nek ora pengen telu ora sunah ya. Itu tadi kan ada hal-hal yang sifatnya udur-udur itu tadi ya. Misalnya buru-buru mau ke kamar mandi atau buru-buru bekerja waktunya terbatas, nggih monggo dibaca 1 kali 1 kali. Bekatan Pak, tapi kalau pengen afdalnya dibaca ya sesuai dengan bilangan tadi. Bekatan yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah berjalan. Terima kasih, mohon maaf atas salah dan khilaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Masur dan Ustaz Danang. Saya juga sekaligus mohon izin, mohon pamit ya Ustaz ya. Ada plan ke Salatiga. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Adnan yang telah menyampaikan hal yang penting sekali untuk aktivitas kita semua Bapak Ibu nanti.